Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 30 April 2025 dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan pembukaan Rahasia Firman Tuhan yang saya beri tema Hipermarket Antikris di Akhir Zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini masih berkaitan dengan bait Allah palsu, urapan palsu yang terjadi di akhir zaman, yang nanti puncaknya akan membawa kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan, dan akhirnya menjadikan bait suci palsu yang pada akhirnya akan diduduki oleh antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bait Allah pada zaman Tuhan Yesus Kristus itu juga disalahgunakan menjadi tempat jual beli lembu, kambing, domba, merpati, kemudian penukar-penukar uang. Itu ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Saudara, jadi ini permulaan dari penyalahgunaan bait suci Allah, di mana bait suci Allah yang seharusnya dijadikan tempat doa itu dijadikan tempat untuk jual beli lembu, kambing, merpati, kemudian penukar-penukar uang. Dan semua yang dijual di sini adalah sarana untuk pengorbanan di bait suci Allah. Saudara, jadi dari bait Allah yang disalahgunakan, kemudian lahirlah penentang-penentang Tuhan Yesus Kristus tentang bait suci Allah. Seperti ditulis dalam Injil Yohanes pasal 2, nanti kita akan baca. Dari sana berawal dari penentang-penentang Tuhan Yesus. Di akhir zaman akan berkembang menjadi penentang-penentang Tuhan Yesus Kristus, antikris, yang nanti menguasai bait Allah. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Saudara, di akhir zaman, bait Allah yang secara mikro, secara kecil ini menunjuk kepada badan masing-masing jemaat. Seperti dikatakan Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam diri kamu. Saudara, kemudian secara makro ini juga menunjuk kepada rumah-rumah ibadah yang dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah, namun di dalam prakteknya dijadikan sebagai tempat jual beli atau tempat berbisnis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti akan bermarkas di suatu kota besar yang secara rohani disebut Babel Besar atau ibu semua pelacur di bumi, disebut di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17. Jadi bait suci palsu itu nanti adalah bait Allah yang disalahgunakan, yang nanti akan bermarkas di satu kota besar yang secara rohani disebut Babel Besar, yang nanti kemudian akan hancur di dalam 1 jam saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, bait Allah yang disalahgunakan itu yang saudaraku akan mengendalikan perdagangan dunia, dan di sana nanti duduk antikris yang menguasai bait suci. Seperti tadi sudah saya sampaikan, itu ditulis dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Jadi nanti dari sana akan dikendalikan perdagangan dunia, sistem perdagangan dunia, bahkan dengan meluncurnya satu mata uang tunggal, atau kalau bukan mata uang, yaitu merupakan satu alat atau tanda jual beli di akhir zaman yang akan dipakai dan dimaklumatkan secara internasional pada zaman antikris nanti. Nah, kita akan membaca permulaan dari penyalahgunaan bait Allah, di mana dahulu bait Allah yang seharusnya dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, itu disalahgunakan menjadi tempat jual beli, tempat penukar-penukar uang. Dan di akhir zaman, dari kondisi ini penyalahgunaan bait Allah nanti akan berkembang, dan nanti akan menjadi satu kota besar
yang memerintah ekonomi dunia. Saudaraku, menjadi tempat yang merupakan pusat jual beli, tetapi sekaligus juga merupakan satu pusat yang disebut orang sebagai pusat spiritual, tapi sebetulnya spiritual yang palsu. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ini minggu lalu sudah saya sampaikan baik di Fellowship Jakarta maupun Fellowship Yogyakarta. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Pak Nendra bacakan. Yesus menyucikan bait Allah. Ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Amin. Jadi penyalahgunaan bait suci Allah pada pada waktu 2000 tahun yang lalu pada zaman Tuhan Yesus itu ketika didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati. Lembu seharusnya dikorbankan untuk bait suci. Kemudian kambing, domba seharusnya juga dipersembahkan di bait suci. Kemudian merpati itu juga sesuatu yang seharusnya dipersembahkan di bait suci, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi dahulu sudah ada semacam money changer ya, saudaraku. Kalau sekarang kan kalau kita akan bepergian ke satu tempat, ke negara-negara lain, kita perlu menukarkan uang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan itu membuat ribet. Maka di akhir zaman nanti akan muncul satu mata uang bagi dunia. Ini perhatikan baik-baik. Dibaca selanjutnya. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Amin. Ini suasana dari bait suci yang disalahgunakan. Suasananya adalah kacau. Saudaraku, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dibalikkannya. Saudara, kalau ada ibadah, tetapi ibadah itu tidak menimbulkan damai sejahtera, suasananya seperti suasana pasar. Orang kalau dikatakan penuh Roh Kudus, dia malah pating geletak, tidak karu-karuan, saudaraku, jatuh ke sana kemari, kursinya morat-marit, mejanya jungkir jempalik, saudaraku. Itu pertanda dari suasana bait Allah yang disalahgunakan. Di sini sudah dituliskan menurut Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Jadi kalau ada suasana yang mengatakan itu bait Allah, itu kebaktian, tetapi suasananya kacau seperti pasar, orang-orang jatuh nggak karu-karuan, saudaraku, kemudian kursi pating besar, kursi bergeletakan, saudaraku, meja dibalik-balikkan, saudaraku, itu bukan suasana bait Allah sejati, tetapi itu suasana bait Allah palsu yang marak terjadi di akhir zaman dan disukai, saudaraku. Yang begitu itu katanya asik, saudaraku. Wah, itu urapan Roh Kudus, Roh Kudus. Bukan, saudaraku. Pertanda kalau orang diurapi Roh Kudus, kita Wahyu pasal 4 dan pasal 5 mencontohkan, mereka akan bersujud berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Wahyu pasal 4, 24 tua-tua. Wahyu pasal 5, 24 tua-tua, dan juga para malaikat, para kerub, saudara, itu sujud. Kalau orang itu penuh Roh Kudus, sujud. Tetapi kalau orang itu disentuh roh lain, karena dia menciptakan, menyalahgunakan bait Allah, maka yang menyentuh itu adalah roh lain, kemudian orang itu akan jatuh tak terkontrol, saudaraku. Ada yang ke samping, ke belakang, gulung-gulung, saudaraku, membuat kursi-kursi pating jempalitan. Saudaraku, itu suasana bait Allah yang disalahgunakan.
Perhatikan baik-baik. Dan ini konon banyak yang suka. Saudara, ayat yang ke-16, perhatikan juga baik-baik ini. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Amin. Saya terangkan lagi, saudaraku. Di sini ada beberapa pedagang lembu, ini yang paling mahal tentunya. Kemudian pedagang kambing domba, ini agak mahal. Kemudian yang dimarahi Tuhan justru bukan pedagang-pedagang lembu, bukan pedagang-pedagang domba, tetapi pedagang-pedagang merpati. Kenapa? Karena merpati ini mencerminkan Roh Kudus, menggambarkan Roh Kudus. Nah, pada bait Allah palsu, orang yang menyalahgunakan bait Allah, maka akan ada orang-orang yang menggunakan kata Roh Kudus, saudaraku, itu sebagai sesuatu yang dipalsukan, saudaraku. Dipalsukan menjadi segala sesuatu yang diperjualbelikan. Jadi kuasa Roh Kudus itu bisa diperjualbelikan. Ayo, kamu beli ini, nanti kamu akan diurapi Roh Kudus dahsyat. Kamu beli baju ini, nanti kamu akan diurapi Roh Kudus dahsyat. Atau melakukan semacam kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual tertentu yang konon membuat orang itu diurapi. Saudaraku, padahal itu urapan palsu kalau ditandai dengan kondisi yang tidak sopan, di mana orang bergeletakan, meja-meja terbalik, seperti ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Itu tanda bait Allah yang disalahgunakan. Itu memang bait Allah, tapi disalahgunakan. Suasananya kacau, saudaraku. Jatuhnya pating blesar, saudaraku, bahasa Jawanya seperti itu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, di sini ada jual beli merpati. Jadi Roh Kudus itu dijadikan satu komoditi untuk orang-orang mencari keuntungan. Dibaca lanjut, Pak Nendra. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Amin. Saudaraku, saya terangkan. Di sini kemudian bermula orang-orang yang menentang Yesus, orang yang melawan Yesus Kristus. Itu bermula dari bait Allah yang disalahgunakan. Demikian pula antikris dan nabi palsu di akhir zaman itu akan muncul dari bait Allah yang disalahgunakan. Saudaraku, dari sana muncul penentang-penentang Yesus. Nah, di sini dikatakan orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Jadi dari bait Allah yang disalahgunakan itu nanti muncul antikris dan nabi palsu. Dari persekutuan-persekutuan yang salah, yang di dalamnya itu yang menyentuh adalah roh-roh lain, sehingga menimbulkan manifestasi-manifestasi yang tidak sopan, kesurupan, dan lain sebagainya. Kursi-kursi berhamburan, jatuh, saudaraku, meja-meja terbalik. Saudaraku, itu suasana dari bait Allah yang disalahgunakan. Seperti ditulis dalam Yohanes pasal 2, ayat yang ke-15. Di sana dituliskan ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, suasananya demikian. Itu bait Allah yang disalahgunakan, memang seperti itu suasananya. Dibaca lanjut. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Terus? Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Saudaraku, jadi penyalahgunaan bait suci Allah ini sangat berbahaya, di mana orang mengeksploitasi apa yang disebut
bait Allah, tempat ibadah itu sebagai tempat mencari keuntungan. Saudaraku, di mana di dalamnya bukan Roh Kudus yang turun, tetapi roh lain yang menyentuh sehingga orang-orang itu mengalami manifestasi yang tidak sopan, membuat meja-meja terbalik. Saudaraku, nah, saudara, saya ulangi lagi, jual beli merpati di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang sudah kita baca tadi, itu menunjuk kepada orang-orang yang menjadikan tempat ibadah sebagai lahan bisnis. Ini sangat dimurkai Tuhan. Jadi jangan gunakan tempat ibadah sebagai lahan bisnis. Tuhan akan murka. Di dalamnya memang ada kegiatan-kegiatan, tapi kegiatannya pasti nggak sopan, tidak tertib. Saudaraku, kursi pating jempalik, saudaraku. Kemudian meja-meja terbalik, saudaraku. Kemudian orang jatuhnya juga nggak karu-karuan. Beda dengan orang yang diurapi Roh Kudus yang digambarkan dalam bait suci Allah di dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Mereka sujud, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudaraku, itu bait Allah yang sejati. Orang-orang yang nanti layak dibawa oleh Tuhan masuk ke gerakan kuda putih, kemudian bahkan diselamatkan dari 21 malapetaka akhir zaman, bahkan kemudian mereka juga bisa harpaso atau dibawa langsung kepada Allah dan ketahtanya, atau minimal diungsikan atau peugo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saudara, jadi dahulu itu juga ada penukar uang, ya. Dan nanti itu peran dari money changer itu akan hilang, ya, saat nanti Antikris menerapkan satu model alat jual beli yang Alkitab mencatat sebagai tanda 666 atau karatma. Kalau sekarang kan masih ada, ya, bisnis jual beli money changer apa itu masih ada, saudaraku, dan memang itu masih dibutuhkan, tapi jangan diadakan di bait Allah, sebaiknya nanti keliru, saudaraku. Kalau memang mau menukar uang, ya, di tempat yang memang tempat tersebut adalah tempat untuk money changer, itu enggak apa-apa, saudaraku. Kalau mau ke Israel harus menukar uang dengan dolar. Kalau mau ke Singapura, Malaysia itu harus menukar uang dengan ringgit. Kalau mau ke Jepang harus menukar uang dengan yen. Ini ribet, ya, saudaraku, ribet. Maka nanti akan ada satu alat jual beli di akhir zaman yang disebut sebagai tanda 666 atau karatma. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bait Allah palsu di akhir zaman dan suasananya. Bait Allah yang disalahgunakan, maksud saya. Bait Allah yang disalahgunakan, kemudian nanti yang menjadi penguasanya adalah Antikris. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Kemudian juga sudah dinubuatkan bahwa bait Allah itu nanti akan diukur di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian pelataran itu ditinggalkan. Nah, saudara, keramaian-keramaian yang terjadi, hiruk-pikuk yang terjadi, itu juga di pelataran dahulu, saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Maka di akhir zaman, keramaian-keramaian hiruk-pikuk itu juga terjadi pada orang-orang yang tidak diangkat, yang tidak harpaso, dan juga tidak diungsikan atau peugo. Saudaraku, mereka akan masuk ke dalam masa Antikris. Saudaraku, di sana ribut. Suasananya itu ribut. Karena di sana, saudaraku, yang tertinggal itu adalah halaman bait Allah. Saudaraku, kita akan melihat kondisi bait Allah yang dikuasai oleh Antikris, tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 15, ketika pembinasa keji itu duduk di bait suci, saudaraku, maka kemudian, saudaraku, yang terjadi pada bait Allah yang disalahgunakan, kita akan melihat
Kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Dibaca Pak Nendra. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Saudaraku, di bait Allah palsu, maksud saya di bait Allah yang disalahgunakan, bukan bait Allah palsu ya, tapi disalahgunakan, saudaraku. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Saudaraku, ini ada kebangkitan palsu, saudaraku. Seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi ada fenomena seperti Samuel yang muncul dari dalam saudaraku, yang dipanggil oleh perempuan di Endor itu, saudaraku, akan banyak hal-hal seperti itu ya, saudaraku. Kemudian bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi terjadi kesurupan. Saudaraku, di akhir zaman itu banyak nanti orang akan kesurupan. Ini bait Allah yang disalahgunakan, itu membuat orang kesurupan. Saudaraku, tampilnya seperti anak domba, tetapi suaranya itu suara naga. Ini, saudaraku, perhatikan baik-baik. Tampilnya seolah-olah casingnya itu pelayan Tuhan, tetapi yang disuarakan dari dalamnya itu adalah suara dari naga, suara ular yang dahulu menipu Hawa. Saudaraku, kesurupan, saudaraku. Ini tampangnya anak domba, tapi suaranya naga. Saudaraku, jadi iblis di akhir zaman itu akan merasuk di dalam diri nabi-nabi palsu, atau yang di sini digambarkan seperti dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi bertanduk dua sama seperti anak domba. Artinya ini casingnya, nampak luarnya itu seperti seorang pelayan Tuhan, tetapi bicaranya naga. Artinya di akhir zaman itu akan banyak, saudaraku, orang-orang yang casingnya itu seperti pelayan Tuhan, tetapi yang disuarakan adalah suara kedagingan, yang disuarakan adalah tipu muslihat untuk mencari keuntungan. Saudaraku, ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Terus? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Amin. Saudaraku, saya terangkan. Kalau yang pertama tadi ada fenomena kesurupan. Jadi iblis itu masuk di dalam orang-orang yang casingnya itu nampak bagus. Saudaraku, iblis masuk, merasuk, bersuara. Saudaraku, memberikan suara-suara, yaitu suara kedagingan, suara kesesatan. Itu suaranya naga. Kemudian yang kedua, ada mujizat-mujizat palsu. Saudaraku, mujizat-mujizat palsu. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Saudara, jangan terlalu heran kalau ada keajaiban-keajaiban dari bait Allah yang disalahgunakan. Ya memang bisa. Itu nabi palsu juga bisa. Saudaraku, menurunkan api dari langit. Wah, saudaraku, sekali tiup 2000 orang roboh ke belakang semua.
kursi-kursi berjumpalitan, saudaraku. Saudaraku, bisa dikerjakan itu juga, saudaraku. Jadi dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya, seolah-olah api Roh Kudus, padahal bukan. Api palsu itu, saudaraku, yang membuat manifestasi palsu yang salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Sebab kalau api Roh Kudus yang turun, yang memenuhi seseorang, maka orang itu akan bersujud, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tetapi kalau yang diturunkan itu api asing, akan membuat manifestasi kacau, seperti pasar suasananya, seperti hipermarket akhir zaman. Saudaraku, waspada ini. Saudara harus waspada akan hal ini. Dilanjutkan ayat yang ke berapa? Ayat 15. Ya, 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Terus? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Amin. Selanjutnya yang ketiga, dari ciri bait Allah yang disalahgunakan, itu di dalamnya ada pemberhalaan. Saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan nabi palsu itu, saudaraku, mengajak orang untuk membuat patung dan menyembahnya. Saudaraku, jadi di dalam bait Allah yang disalahgunakan, itu nanti akan muncul pemberhalaan. Pemberhalaan itu bukan hanya kepada patung, saudaraku. Patung yang kelihatan, mungkin patungnya siapa, kayak begitu. Saudaraku, yang mungkin diagung-agungkan, disembah, saudaraku. Itu enggak boleh ya. Sebagai orang yang percaya Kristus, jangan menyembah patung. Pemberhalaan, atau mungkin pemberhalaan terhadap manusia, terhadap tokoh, terhadap pendeta yang hebat, saudaraku, kemudian diberhalakan. Enggak boleh ini, saudaraku. Saudara punya mungkin idola pendeta hebat, kemudian meninggal dunia, saudaraku, saudara tetap memberhalakan itu. Saudaraku, yang terjadi adalah seperti bangsa Israel, yang karena mereka memberhalakan Musa, akhirnya menolak Tuhan Yesus Kristus yang datang. Saudaraku, jadi saat ini pun bangsa Israel terjebak di dalam hukum Taurat karena hal itu. Saudaraku, jadi pemberhalaan itu tidak hanya kepada lembu emas, tidak hanya kepada patung, tetapi kepada manusia pun, saudaraku, itu tidak boleh. Jadi ciri dari bait Allah palsu itu ada pengkultusan, saudaraku, mengkultuskan pemimpinnya. Itu bait Allah palsu. Kalau di bait Allah asli tadi nggak ada pengkultusan, saudaraku. Yang disembah, yang disanjung ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih. Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal yang kelima. Jadi ciri yang ketiga dari bait Allah yang disalahgunakan itu ada pemberhalaan. Kemudian dibaca selanjutnya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus? Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Kemudian tanda yang keempat dari bait Allah yang disalahgunakan, suasananya bukan suasana kekudusan, suasananya bukan suasana keagungan, bukan suasana tertib, tetapi suasananya adalah suasana pasar. Perhatikan baik-baik. Bait Allah yang disalahgunakan, di dalamnya tidak ada suasana tertib, di dalamnya tidak ada suasana keagungan, tetapi di dalamnya ada suasana pasar yang ribut, suasana pasar mega besar atau hipermarket antikris akhir zaman yang super canggih. Jadi perhatikan, kalau di dalam ibadah suasananya itu ribut, saudaraku, dan tidak sopan,
Sudah perhatikan baik-baik. Seperti suasana pasar, maka itu bait Allah yang sedang disalahgunakan. Seperti dahulu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, ketika bait Allah itu dijadikan suasananya seperti pasar. Tentunya gaduh. Ada sapi, saudaraku. Kemudian ada kambing domba waktu itu. Penukar-penukar uang ada di situ. Saudaraku, bait Allah yang disalahgunakan juga suasananya seperti itu. Gaduh, saudaraku. Ada jual beli merpati, jual beli Roh Kudus dalam tanda kutip ini, saudaraku. Artinya orang yang memanfaatkan Roh Kudus itu sebagai lahan bisnis. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tanda yang keempat dari bait Allah yang disalahgunakan. Suasananya ribut seperti pasar, seperti hipermarket besar yang super canggih dengan tanda karakma sebagai alat jual beli. Wahyu pasal 13 ayat 17 sampai 18. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian apa yang dijual, yang dijanjikan oleh nabi palsu, yang ditawarkan di bait Allah palsu di akhir zaman itu, yang ditawarkan di hipermarket akhir zaman itu, sehingga manusia nanti harus memakai tanda karakma. Yang ditawarkan di bait suci palsu itu apa, saudaraku? Adalah kenikmatan daging. Kalau dahulu yang ditawarkan lembu, ya lembu itu enak dagingnya, saudaraku. Kemudian domba juga sate kambing itu enak, tapi jangan banyak-banyak, saudaraku. Kemudian merpati, kalau merpati itu jadi burung dara goreng juga enak, saudaraku. Nah, nanti di bait Allah yang disalahgunakan di akhir zaman dan menjadi tempat duduknya antikris, nanti akan menawarkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih dahsyat lagi. Segala macam keinginan daging nanti ada. Kita akan membaca ayat yang terakhir ini, Wahyu pasal 18 ayat 4 sampai 13. Wahyu pasal 18 ayat 4 sampai 13. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Ya, jadi orang-orang kudus harus pergi dari bait Allah yang disalahgunakan itu. Sebab bait Allah yang disalahgunakan itu nanti akan diduduki oleh antikris, dan itu nanti akan dihukum oleh Tuhan. Maka pergilah kamu, hai umatku, pergilah kamu daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ayo, tradisi yang keliru tentang urapan Roh Kudus, tentang suasana bait Allah sejati, saudara harus mengenali itu, dan saudara harus bisa membedakan dengan bait Allah yang disalahgunakan. Sama-sama bait Allah, tapi yang satu disalahgunakan, ditempati oleh roh antikris, dan nanti puncaknya antikris memang muncul dari bait Allah. Ayat yang ke-5, sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Terus, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Terus, campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, "Aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung." Amin. Saudaraku, ini perkataan dari mempelai palsu Sundal Babel, dari orang-orang yang menyalahgunakan bait Allah. Jadi bait Allah itu dijadikan sebagai sarana atau tempat mencari keuntungan. Tuhan katakan, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata dalam hatinya, "Aku bertata seperti ratu." Wah,
mengaku seperti ratu. Kalau ini bukan raja ya, tapi mengaku seperti ratu. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Jawa pun ini tetap ratu, saudaraku. Jadi ratu, mengaku seperti ratu. Aku bukan janda dan aku tidak pernah berkabung. Saudaraku, nggak mengakui kalau dia itu lemah atau janda. Saudaraku, jadi kita ini di hadapan Tuhan harus mengaku lemah, ya, saudaraku. Kita harus bersujud memohon, kita penuh kelemahan. Kadang kita laksana janda yang tidak memiliki perlindungan, maka kita butuh Tuhan. Saudaraku, kita jangan sombong. Aku nggak pernah berkabung. Aku seperti ratu. Aku bukan janda. Aku nggak membutuhkan pertolongan. Saudaraku, nanti di bait Allah yang disalahgunakan, nanti akan muncul orang-orang seperti itu. Yang sombong dan sombong, tidak bisa diingatkan. Diberi nasihat tentang kebaikan, tidak bisa. Itu banyak, saudaraku, nanti di akhir zaman. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri-sendiri. Ayat 8. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Terus, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Amin. Jadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan ada satu kota besar, di mana kota itu merupakan tempat duduknya antikris dan juga tempat duduknya nabi palsu juga, saudaraku. Kota itu akan hancur. Kota itu merupakan pusat perdagangan dunia yang nanti akan menentukan dicanangkannya tanda 666. Itu berasal dari kota itu. Saya tidak akan menyebut sekarang, ya, saudaraku, tapi nanti ketika dinyatakan ada satu metode atau alat jual beli di dunia ini dan munculnya dari kota itu, saudaraku, saya tidak akan sebut. Karena saudaraku, manusia akhir zaman itu akan merasa ribet, mobilitasnya tinggi. Hari ini ke Amerika, besok sudah berada ke Jepang, besok lagi sudah harus berada di negara yang lain, ke Jerman. Ribet, harus tukar-tukar mata uang. Money changer masih sangat eksis, ya. Tetapi nanti ketika kebijakan ini diterapkan, maka saudaraku, akan ada satu alat jual beli di akhir zaman yang membuat dunia itu disatukan dalam satu sistem jual beli. Nah, kota yang mencanangkan satu sistem jual beli, itulah nanti kota yang akan hancur di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Di situ pula merupakan pusat ibadah palsu, ya, saudaraku, dari nabi palsu maupun antikris. Bait Allah yang disalahgunakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik akan hal ini. Yuk lanjut. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Terus, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak. ya, ini tadi yang saya sampaikan, kenikmatan yang dijual di bait Allah yang disalahgunakan. Kalau dahulu cuma lembu, kemudian domba, kemudian merpati, kemudian penukar-penukar uang. Saudaraku, itu lembu itu juga menunjuk. Kalau sekarang ya hal-hal yang agak mahal, seharga lembu itu apa, mungkin sepeda motor. Lembu yang gemuk itu juga ada yang seharga mobil. Saudara, kemudian domba itu menunjuk kepada mungkin sepeda motor atau apa begitu yang seharga itu. Kemudian kalau burung merpati itu jelas menggambarkan orang-orang yang menyalahgunakan Roh Kudus sebagai
alat untuk mencari keuntungan. Jadi dalam tanda kutip ya, di ibadah palsu, di bait Allah yang disalahgunakan, itu nanti akan terjadi dalam tanda kutip ya, ini jual beli Roh Kudus. Saudaraku, wah, orang juga senang sekali, tapi suasana, ingat, suasana di dalam bait Allah yang disalahgunakan itu kacau. Kursi-kursi jempalik-jempalik, saudaraku, meja-meja jempalik-jempalik. Orang jatuhnya nggak beraturan, saudaraku. Beda dengan bait Allah sejati, Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Mereka bersujud, kudus, kudus, kudus Tuhan. Sudah kenali hal ini. Ayat selanjutnya, permata dan mutiara, ya, dari lenan halus dan kain ungu, ya, dari sutra dan kain kirmisi, ya, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya. amin. Sampai di sini dulu. Jadi tadi emas dan perak, kemudian permata dan mutiara, ini perhiasan-perhiasan. Kemudian kain lenan halus dan kain ungu, ini menyangkut pakaian dan busana yang bermerek, branded begitu, saudaraku. Kemudian dari sutra dan kain kirmisi, kalau dulu kan cuma sapi, domba, lembu, di akhir zaman tuh di bait Allah yang disalahgunakan tuh yang dijual aneka macam lagi. Kemudian dari sutra dan kain kirmisi, ini barang yang harusnya digunakan untuk membangun bait Allah. Saudaraku, enggak dipersembahkan, malah dijual di hipermarket akhir zaman tadi. Pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya. Kemudian Berbagai jenis barang dari gading, terus berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, terus dari tembaga, besi, dan pualam, ya, terus kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, ya, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. amin. Jadi di hipermarket akhir zaman yang di sana nanti penguasanya itu antikris, saudaraku. Penguasanya itu antikris yang kemudian memberikan akses masuk kepada hipermarket itu dengan tanda 666, karena kan ribet. Kalau dengan mata uang sendiri itu nanti ribet, saudaraku. Ke Amerika harus pakai dolar Amerika, misalkan ke Jepang harus tukar yen, ke Rusia harus pakai rubel, dan lain sebagainya. Itu ribet banget, saudaraku. Nah, nanti untuk mengatasi itu dengan alasan kepraktisan, nanti akan terciptalah tanda karagma 666. Bentuknya apa ya? Tunggu saja, saudaraku. Tapi saya berharap saudara bukan orang-orang yang masuk ke dalam masa ini, karena masa ini adalah masa yang nanti ditentukan untuk orang-orang yang tertinggal atau di pelataran bait suci, orang-orang yang menyalahgunakan bait suci tadi. Suasananya juga kacau, seperti suasana pasar. Ibadah ya ibadah, tapi suasananya suasana pasar, hipermarket. Saudaraku, bukan hanya sekedar mal-mal kecil, tapi hipermarket ini yang dijual banyak sekali. Kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, berbagai macam parfum yang mahal-mahal, yang dari jutaan, ratusan juta mungkin, saudaraku, hingga miliaran. Kalau saya ini parfumnya sekarang ini pakai yang 120 ribuan, saudaraku. Ya, maka baunya ya maklum lah, kalau dekat saya tidak apa-apa, yang penting harum lah, saudaraku. Jadi kita harus mengerti ya, produk-produk yang dijual di dalam bait Allah yang disalahgunakan. Kalau dulu kambing, domba, kemudian penukar-penukar uang. Di akhir zaman, termasuk juga parfum yang mahal-mahal, mur dan kemenyan, anggur, itu minuman-minuman yang mahal, saudaraku. Kemudian minyak, saudaraku, tepung halus dan gandum, ini roti-roti yang lezat itu, saudaraku. Jadi banyak sekali wangi-wangian. Terus lembu sapi ini masih ada, ini mungkin menggambarkan mobil, motor, kemudian domba, kuda dan kereta, ini juga menunjuk pada alat-alat transportasi. Budak,
Nah, ini budak hawa nafsu. Nanti hawa nafsu apa saja dijual di sana, saudaraku. Hawa nafsu seksual, hawa nafsu berbagai macam keinginan perut, keinginan mata, ada dijual di sana. Bahkan nyawa manusia. Di akhir zaman juga ada transaksi nyawa manusia. Loh, orang itu kalau duitnya banyak, saudaraku, bisa nyuruh apa saja. Saudaraku, termasuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum itu. Saudaraku, nyawa manusia ada di market yang ditawarkan oleh hipermarket akhir zaman yang dikuasai oleh antikris. Saudara, kiranya saudara diberkati Tuhan, mata hati saudara tercelek, saudara bisa menggunakan tempat ibadah dengan benar, jangan dijadikan sebagai tempat jual beli, jangan menjadikan tempat ibadah seperti pasar. Tuhan nggak suka itu, saudaraku. Dan saudara harus bercirikan bait Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, sujudlah ke depan. Jangan saudara dipenuhi Roh Kudus malah nguncal-nguncal ke kursi, balik-balikkan meja, saudaraku. Tidak, jangan seperti itu ya. Saudaraku, itu suasana bait Allah yang disalahgunakan. Jadi hendaklah kita menjadi penuh Roh Kudus, karena sebentar kita akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan besar, kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.